Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyampaikan presentasi pada kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Alia Ismayani Damanik dengan NIM 250420235 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maliku Saleh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Digital Footprint dan Pertanggungjawaban Moral di Akhirat. Topik ini sangat penting karena di era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas manusia dilakukan melalui internet, seperti menggunakan media sosial, mengirim pesan, mencari informasi, hingga berbelanja secara online. Semua aktivitas tersebut akan meninggalkan jejak digital atau digital footprint. Dalam perspektif Islam, setiap ucapan, tulisan, dan perbuatan manusia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimintai pertanggungjawaban pada hari akhir. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana menggunakan media digital secara bijaksana agar jejak digital yang kita tinggalkan menjadi amal kebaikan, bukan menjadi dosa yang terus mengalir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pembahasan ini. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari makalah yang saya buat. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat. Internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hampir semua aktivitas dilakukan melalui media digital seperti berkomunikasi, belajar, bekerja, berbelanja, mencari informasi, hingga menggunakan media sosial. Setiap aktivitas yang kita lakukan di internet akan meninggalkan jejak digital atau digital footprint. Jejak digital merupakan kumpulan data yang tercipta dari aktivitas pengguna, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Contohnya adalah unggahan di media sosial, komentar, riwayat pencarian, transaksi online, dan lokasi yang dibagikan. Semua aktivitas tersebut dapat tersimpan dalam waktu yang sangat lama. Jejak digital dapat memberikan dampak positif, misalnya membangun citra diri yang baik, menjadi portofolio, dan mempermudah komunikasi. Namun, jejak digital juga dapat memberikan dampak negatif apabila digunakan secara tidak bertanggung jawab seperti menyebarkan hoaks, fitnah, ujaran kebencian, atau penipuan. Dalam perspektif Islam, setiap ucapan, tulisan, maupun perbuatan manusia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimintai pertanggungjawaban pada hari akhir. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap aktivitas di dunia nyata, tetapi juga terhadap aktivitas yang dilakukan melalui media digital. Oleh karena itu, kita sebagai pengguna internet harus menggunakan teknologi secara bijaksana, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam agar jejak digital yang kita tinggalkan menjadi amal kebaikan, bukan menjadi sumber dosa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian digital footprint. Digital footprint atau jejak digital adalah rekam jejak data yang ditinggalkan seseorang ketika menggunakan internet dan perangkat digital. Jejak digital terbentuk dari berbagai aktivitas, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Contoh aktivitas yang menghasilkan jejak digital antara lain mengunggah foto atau video di media sosial, memberikan komentar, mengirim email, melakukan transaksi online, hingga riwayat pencarian di internet. Semua aktivitas tersebut akan tersimpan sebagai data digital. Menurut Kaspersky, digital footprint merupakan kumpulan data yang ditinggalkan seseorang ketika menggunakan internet. Jejak digital menjadi bagian dari identitas seseorang di dunia maya dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti pemasaran digital, analisis perilaku pengguna, bahkan proses seleksi pekerjaan.
Namun, dalam perspektif Islam, digital footprint tidak hanya dipandang sebagai data yang tersimpan di internet, tetapi juga sebagai bagian dari amal perbuatan manusia. Setiap tulisan, komentar, foto, video, maupun informasi yang diunggah merupakan perbuatan yang akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Kaf ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu minal qawli illa ladaihi raqibu atid. Yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap ucapan dan tulisan kita, termasuk yang disampaikan melalui digital, akan dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Oleh karena itu, sebelum mengunggah atau menulis sesuatu di internet, kita harus memastikan bahwa informasi tersebut benar, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis digital footprint. Digital footprint atau jejak digital dibagi menjadi dua jenis, yaitu aktif digital footprint dan pasif digital footprint. Yang pertama, aktif digital footprint atau jejak digital aktif. Jejak digital aktif merupakan jejak yang sengaja dibuat oleh pengguna ketika menggunakan internet. Artinya, pengguna secara sadar melakukan suatu aktivitas yang menghasilkan jejak digital. Contohnya antara lain mengunggah foto atau video di media sosial, menulis status, memberikan komentar pada unggahan orang lain, menyukai atau like, membagikan atau share, mengikuti akun tertentu, mengirim email, mengisi formulir online, menulis artikel di blog, mengikuti forum diskusi, memberikan ulasan terhadap produk, hingga mengunggah tugas kuliah pada platform pembelajaran. Digital aktif dapat memberikan dampak positif apabila digunakan secara bijaksana, misalnya membangun citra diri yang baik, menunjukkan prestasi akademik, memperluas jaringan pertemanan maupun profesional, dan menjadi portofolio digital. Sebaliknya, jika digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, atau informasi palsu, maka dapat merusak reputasi seseorang dan bahkan menimbulkan masalah hukum maupun moral. Jenis yang kedua yaitu adalah pasif digital footprint atau jejak digital pasif. Jejak digital pasif merupakan jejak yang terbentuk secara otomatis tanpa disadari oleh pengguna ketika mengakses internet. Contohnya yaitu riwayat pencarian pada mesin pencari, cookies yang tersimpan di browser, alamat IP perangkat, lokasi GPS, riwayat transaksi digital, lama penggunaan aplikasi, jenis perangkat yang digunakan, dan data aktivitas pada media sosial. Jejak digital pasif biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan, memberikan rekomendasi konten, atau menampilkan iklan yang sesuai dengan minat pengguna. Namun, apabila data tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dapat menyebabkan kebocoran data pribadi, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, sebagai pengguna internet, kita harus menjaga keamanan data pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi 2 langkah, dan tidak sembarangan membagikan informasi pribadi kepada publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak digital footprint. Dampak positif dan dampak negatif digital footprint. Pertama, yaitu dampak positif. Jejak digital yang baik dapat memberikan banyak manfaat bagi seseorang. Misalnya, seseorang yang sering membagikan prestasi akademik, karya, atau informasi yang bermanfaat dapat membangun reputasi yang positif di dunia maya.
Jejak digital juga dapat menjadi portofolio profesional yang berguna ketika melamar pekerjaan atau mengikuti kegiatan akademik. Selain itu, media digital dapat memperluas relasi, mempermudah komunikasi, dan menjadi sarana untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Namun, digital footprint juga memiliki dampak negatif apabila digunakan secara tidak bertanggung jawab. Contohnya adalah penyebaran berita bohong atau hoax, fitnah, ujaran kebencian, cyberbullying, penipuan online, kebocoran data pribadi, dan penyalahgunaan identitas. Konten yang diunggah di internet seringkali sulit dihapus sepenuhnya, sehingga kesalahan yang dilakukan di masa lalu dapat terus mempengaruhi reputasi seseorang di masa depan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perusahaan dan institusi pendidikan yang menilai seseorang melalui aktivitas digitalnya. Oleh karena itu, jejak digital dapat mempengaruhi kesempatan kerja, hubungan sosial, bahkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Karena itu, sebelum mengunggah foto, video, komentar, atau informasi apapun di internet, kita harus berpikir matang mengenai manfaat, dampak, dan konsekuensi jangka panjang dari unggahan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban moral dalam perspektif Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tidak ada satupun perbuatan, sekecil apapun, yang luput dari penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala zarati khairan yarah. Faman ya'mal misqala zaratin sarran yarah. Artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya tidak akan melihat balasan, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan akan memberikan balasan atas setiap perbuatan manusia, baik maupun buruk, meskipun hanya sebesar zarah atau sesuatu yang sangat kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia digital, setiap aktivitas seperti menulis komentar, mengunggah foto atau video, membagikan informasi, maupun memberikan pendapat di media sosial merupakan bagian dari amal yang akan diperhitungkan. Jika aktivitas digital digunakan untuk menyebarkan ilmu, mengajak kepada kebaikan, membantu sesama, atau memberikan informasi yang benar, maka semua itu akan menjadi amal soleh yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila seseorang menggunakan media digital untuk menyebarkan hoaks, fitnah, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penipuan, atau konten yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka perbuatan tersebut akan menjadi dosa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, jika konten tersebut terus disebarkan dan memberi dampak buruk kepada orang lain, dosanya dapat terus mengalir selama dampak buruk itu masih berlangsung. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, kita harus selalu berhati-hati dalam menggunakan media digital. Sebelum mengunggah atau membagikan sesuatu, kita harus memastikan bahwa informasi tersebut benar, bermanfaat, dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan digital footprint dengan pertanggungjawaban moral di akhirat. Islam memberikan pedoman yang jelas kepada umatnya dalam menggunakan media digital. Seorang Muslim tidak hanya dituntut untuk menggunakan teknologi, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadda as-sabiqul lamasami." Artinya,
Cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan setiap apa yang didengarnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh langsung mempercayai dan menyebarkan setiap informasi yang kita terima tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Di era digital, berita dapat menyebar dengan sangat cepat hanya melalui satu kali klik. Oleh karena itu, kita harus melakukan tabayun atau memverifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Selain itu, Islam juga mengajarkan beberapa etika dalam menggunakan media digital, yaitu yang pertama ada menyampaikan informasi yang benar dan bermanfaat. Kedua, menghindari penyebaran hoak dan fitnah. Dan yang ketiga, menjaga sopan santun dalam berkomunikasi. Yang keempat, menghormati privasi orang lain. Yang kelima, ada menggunakan media digital sebagai sarana dakwah, pendidikan, dan berbagi ilmu. Dan yang keenam, ada menghindari konten yang mengandung kebencian, pornografi, perjudian, dan penipuan. Dengan menerapkan etika tersebut, media digital dapat menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan, mempererat silaturahmi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, jika digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka jejak digital tersebut akan menjadi dosa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah presentasi saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah ini. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah ini. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa digital footprint atau jejak digital adalah rekam jejak dari setiap aktivitas yang dilakukan seseorang di internet, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Jejak digital tersebut dapat memberikan dampak positif jika digunakan dengan baik, seperti membangun reputasi, berbagi ilmu, dan memperluas relasi. Sebaliknya, jika disalahgunakan, jejak digital dapat menimbulkan dampak negatif, seperti penyebaran hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan kebocoran data pribadi, serta penipuan. Dalam perspektif Islam, setiap ucapan, tulisan, dan perbuatan manusia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Oleh karena itu, aktivitas di media digital juga termasuk bagian dari amal yang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sebagai seorang muslim, kita harus menggunakan media digital dengan penuh tanggung jawab, menjaga kejujuran, sopan santun, serta selalu memastikan bahwa informasi yang kita bagikan adalah informasi yang benar dan bermanfaat. Harapannya, media digital tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menyebarkan ilmu, berdakwah, mengajak kepada kebaikan, serta menjadi bekal amal soleh yang akan membawa manfaat di dunia dan menjadi pahala di akhirat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai digital footprint dan pertanggungjawaban moral di akhirat. Semoga materi yang telah saya jelaskan dapat menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya menjaga jejak digital dan menggunakan media digital secara bijaksana sesuai dengan ajaran Islam. Mari kita jadikan setiap unggahan, komentar, aktivitas di media digital sebagai sarana untuk menyebarkan kebaikan, karena semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman yang telah menyimak video presentasi ini hingga selesai. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi, saya mohon dan saya sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.